اللهم تقبل، اللهم تجاوز عن سننا يا أكرم الأكرمين. الله أكبر. اللهم لا تنسى. صل عليه في المقبرة. لا إله إلا الله محمد رسول الله. حسبنا عليك هنستنى راح بالليل يشتري لي بطني خالد معي بالليل. Operasi intelijen Israel berhasil. 52 anggota Hamas yang menyamar sebagai warga sipil tewas di Gaza. Pasukan Pertahanan Israel, IDF, hari ini melancarkan operasi presisi tinggi di pusat kota Gaza dan berhasil menetralisir 52 anggota Hamas yang telah lama dicurigai menyamar sebagai warga sipil untuk menghindari deteksi. Serangan ini terjadi setelah beberapa pekan pengawasan intensif oleh intelijen militer Israel yang mengidentifikasi aktivitas mencurigakan di kawasan padat penduduk. Para militan diduga bersembunyi di antara distribusi bantuan kemanusiaan dan menggunakan lokasi tersebut sebagai pusat kendali serta tempat peluncuran roket terhadap wilayah Israel Selatan. Juru bicara militer Israel menyatakan, "Kami tidak menyerang warga sipil. Kami menyerang teroris yang sengaja bersembunyi di balik perisai manusia." Ini adalah taktik klasik Hamas. Dalam operasi kali ini, drone pengintai dan penyadapan elektronik berhasil mengonfirmasi keberadaan para anggota Hamas yang menyamar. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Lukas pasal 12 ayat 2. Di kota Gaza, 52 individu yang selama ini menyamar sebagai warga sipil, ternyata bagian dari organisasi teroris Hamas, berhasil dibongkar dan dilumpuhkan oleh pasukan pertahanan Israel. Dunia mungkin melihatnya sebagai sekadar konflik politik, tetapi orang percaya melihat lebih dari itu. Kebenaran selalu menang atas penyamaran. Yesus pernah memperingatkan bahwa pada akhir zaman akan muncul banyak serigala berbulu domba. Mereka tampil seolah sebagai bagian dari rakyat biasa, menyuarakan perdamaian, tapi sesungguhnya menyimpan niat untuk membinasakan. Begitulah tipu daya iblis. Ia tak muncul sebagai monster menakutkan, tetapi sebagai malaikat terang. Hari ini Tuhan izinkan kebenaran terbongkar melalui ketelitian, kesabaran, dan hikmat strategis. Sebagaimana operasi militer dilakukan dengan penuh presisi, kita pun dipanggil untuk hidup dalam discernment, hikmat rohani untuk membedakan mana yang dari Tuhan dan mana yang hanya tampak baik di luar namun jahat di dalam. Kita hidup di zaman ketika kebenaran bukan lagi soal fakta, melainkan soal narasi. Orang tidak mencari kebenaran, mereka mencari pembenaran. Mereka bukan ingin terang, mereka ingin kenyamanan. Bahkan penderitaan pun bisa menjadi alat propaganda, dan belas kasihan bisa disusupi oleh roh penyesat. Hari ini banyak orang merasa kasihan pada yang tampak tertindas, namun tidak menyadari bahwa penindas bisa menyamar sebagai korban. Para penghasut bisa memakai air mata untuk menutupi darah di tangan mereka. Yesus berkata, "Berjaga-jagalah, sebab banyak yang akan datang dalam namaku dan menyesatkan banyak orang." Bukan hanya ajaran palsu yang menyebar, tapi juga simpati palsu. Orang benar tidak hidup dari perasaan, tetapi dari hikmat dan terang. Dunia memanggil kita untuk memihak, tapi Kristus memanggil kita untuk menyaring. Tidak semua yang terdengar menyentuh hati adalah kebenaran, dan tidak semua yang keras adalah kejahatan. Ketika Israel menembakkan rudal ke bangunan tua di Gaza, dunia berkata, "Ini kekejaman."
Tapi ketika dari bangunan itulah roket diluncurkan ke kota-kota Israel, dunia diam. Kenapa? Karena kebencian pada kebenaran telah menumpulkan nurani manusia. Kita perlu roh seperti Elia, yang tidak peduli apakah dia sendiri yang berdiri di Gunung Karmel, asalkan api Tuhan turun. Kita perlu keberanian seperti Yesus, yang menyebut ahli Taurat kuburan yang dilabur putih di hadapan orang banyak. Kita perlu discernment seperti Yohanes, yang melihat binatang buas di balik sosok wanita yang terlihat mulia. Ada penyakit rohani zaman ini yang lebih berbahaya dari ateisme. Tidak bisa membedakan mana yang jahat. Setan tidak sedang beroperasi melalui tanduk dan ekor. Ia bekerja melalui opini publik, empati palsu, dan kampanye kemanusiaan yang tak tulus. Ia bersembunyi dalam lembaga-lembaga, organisasi bantuan, bahkan tokoh-tokoh yang dipuja masyarakat, tapi hatinya penuh kebencian terhadap terang. Jika Israel bisa membongkar 52 penyamar dengan teknologi dan strategi, mengapa kita begitu lambat membedakan penyamaran rohani yang terjadi di sekitar kita? Bukankah Roh Kudus telah dicurahkan? Bukankah firman-Nya tinggal dalam kita? Bukankah kita telah diberi kuasa untuk menguji segala roh? Kita sering dibuat bimbang ketika melihat penderitaan. Air mata bisa membungkam penilaian, tapi air mata tidak selalu berarti kebenaran. Setan pun bisa menangis kalau itu membuat dia berhasil menipu. Banyak yang menggunakan luka dan duka sebagai alat untuk membenarkan kekerasan. Banyak yang memakai penderitaan untuk melindungi agenda licik. Tapi Tuhan tahu isi hati manusia. Ia tahu siapa yang menangis karena duka dan siapa yang menangis untuk mengelabui. Renungan ini bukan hanya tentang konflik di Timur Tengah. Ini tentang konflik di dalam roh kita sendiri. Lukas pasal 12 ayat 2 berkata, "Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui." Jika firman ini berlaku bagi musuh-musuh kebenaran, maka ia berlaku bagi siapapun yang hidup dalam penyamaran. Topeng akan disingkap, agenda akan terbongkar, kebenaran akan muncul ke permukaan. Mereka yang berpura-pura sebagai korban, padahal pelaku. Mereka yang menyamar sebagai pembela kemanusiaan, padahal menyusupkan kekacauan. Mereka yang mengangkat tangan minta belas kasihan, padahal menyimpan senjata di balik punggung. Tidak akan ada yang luput dari terang Tuhan. Waktu akan membongkar niat. Fakta akan mengejar propaganda. Dan kebenaran tidak bisa dikubur oleh simpati palsu. Renungan pagi ini adalah panggilan, bukan untuk mencela, tetapi untuk bangkit dan berjaga. Dunia sedang menyaksikan kejatuhan banyak topeng. Apa kita juga masih mengenakan satu? Apakah hidup kita murni atau hanya sebatas simbol dan kebiasaan? Apakah suara kita bersuara bagi kebenaran atau hanya bergema bersama mayoritas? Apakah kita sedang menyembunyikan kompromi kecil dengan bungkus kasih dan toleransi? Kristus tidak memanggil kita untuk menjadi netral. Ia berkata, "Barang siapa tidak bersama aku, ia melawan aku." Kebenaran bukan abu-abu. Terang tidak pernah bisa bersatu dengan gelap. Saudaraku, jika dunia hari ini bisa menyebut Hamas sebagai korban, lalu memusuhi mereka yang menyuarakan kebenaran, maka jangan kaget jika suatu hari nanti dunia juga menyebut terang itu sebagai ancaman. Tapi jangan takut, karena yang tersembunyi akan disingkapkan, yang pura-pura akan dibongkar, dan yang benar akan tetap berdiri. Bersiaplah, bukan untuk menjadi disukai, tetapi untuk menjadi benar. Bersiaplah, bukan untuk bersembunyi di balik belas kasihan palsu, tetapi untuk menjadi terang yang tak bisa disembunyikan. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus,
Terima kasih sudah mendengarkan renungan firman Tuhan sore ini. Bukan suatu kebetulan jika saudara ada di sini saat ini. Tuhan sendiri yang mengatur langkahmu, Tuhan sendiri yang mengetuk pintu hatimu, dan Tuhan sendiri yang menanamkan firman-Nya ke dalam jiwamu sore ini. Biarlah setiap kebenaran yang telah kita dengar tidak berhenti hanya di telinga, tetapi menembus hati, mengalir dalam pikiran, dan diwujudkan dalam perbuatan. Renungan ini bukan hanya perenungan, ini adalah panggilan. Panggilan untuk bertobat, panggilan untuk kembali, panggilan untuk bangkit, dan berjalan dalam kebenaran yang sejati. Karena kita tidak tahu berapa banyak sore lagi yang Tuhan izinkan untuk kita. Kita tidak tahu apakah esok masih milik kita, tapi hari ini, sore ini, adalah anugerah yang tidak boleh disia-siakan. Mungkin ada banyak hal yang belum saudara mengerti, banyak luka yang belum sembuh, banyak doa yang belum terjawab. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah tutup telinga terhadap jeritan jiwa yang jujur, dan tidak pernah tutup mata terhadap air mata yang jatuh dalam diam. Tinggallah dalam kasih-Nya, berjalanlah dalam terang-Nya, dan peliharalah imanmu sampai akhir. Sore ini mungkin telah berakhir, tetapi firman yang telah tertanam dalam hati kita, biarlah itu terus tumbuh, menguatkan, menyucikan, dan membentuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Bukan hanya hari ini, tapi sampai hari di mana kita bertemu muka dengan Dia yang kita imani. Jangan lelah melakukan yang baik. Jangan menyerah meski badai belum reda. Tetaplah percaya bahwa Tuhan tidak pernah melepaskan tangan-Nya dari orang-orang yang berharap kepadanya. Sampai jumpa di renungan firman Tuhan berikutnya. Tetap setia, tetap menyala dalam kasih, dan tetap berjalan bersama Sang Gembala Agung, Yesus Kristus yang hidup dan akan datang kembali. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk sore yang penuh anugerah ini. Untuk setiap napas yang masih Kau izinkan berhembus dalam tubuh kami. Untuk setiap detik yang Engkau beri, agar kami bisa duduk diam di hadapan-Mu, mendengarkan suara-Mu melalui firman yang hidup, yang menusuk hati, yang mengguncang jiwa, namun juga mengobati luka dan mengangkat kami dari kejatuhan. Tuhan Yesus, sore ini kami datang bukan hanya membawa telinga kami, tapi membawa seluruh keberadaan kami ke hadapan tahta kasih-Mu. Kami datang dengan hati yang kadang kotor, pikiran yang sering goyah, dan semangat yang mulai padam. Tapi firman-Mu sore ini membangkitkan kami kembali. Engkau berbicara bukan hanya lewat huruf dan kata, tapi lewat roh yang menghidupkan. Kami tahu Tuhan, seringkali kami mengabaikan suara-Mu. Kami terlalu sibuk dengan dunia, terlalu sibuk mengejar yang fana, hingga lupa bahwa Engkaulah sumber kehidupan sejati. Namun hari ini kami diingatkan lagi, bahwa tak ada satu pun dalam dunia ini yang lebih berharga dari hadirat-Mu. Engkaulah mutiara yang mahal, harta terpendam yang layak kami tinggalkan segalanya demi mendapatkannya. Ajari kami untuk mencintai-Mu lebih dari segala yang kami miliki. Terima kasih karena firman-Mu menegur kami, bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membentuk. Karena Engkau tidak membiarkan kami larut dalam jalan yang salah, namun menuntun kami kembali ke jalan yang sempit, jalan salib, jalan pengorbanan, jalan kebenaran. Tuhan Yesus, sore ini kami mengangkat tangan dan hati kami kepadamu. Segala yang telah kami dengar, biarlah tidak hanya tinggal dalam pikiran, tanamkan itu dalam hati kami yang paling dalam. Ubah kami mulai dari dalam, jadikan kami pelaku firman, bukan hanya pendengar setia. Berikan kami hati yang lembut, hati yang sanggup menerima koreksi, dan tidak lari dari cahaya-Mu saat dosa kami disingkapkan. Ajari kami mencintai kebenaran, meski kebenaran itu menyakitkan. Ajari kami berjalan dalam kasih, meski dunia membalas dengan kebencian. Tuhan, jadikan kami terang di tengah kegelapan, garam di tengah kebusukan dunia ini. Dan ketika nanti malam datang,
dan kesunyian menggantikan keramaian. Biarlah firman-Mu terus bergema dalam hati kami. Biarlah suara-Mu lebih nyaring dari hiruk-pikuk dunia. Dan ketika kami tidur malam nanti, biarlah kami tidur dalam pelukan kasih-Mu, dengan hati yang sudah dipulihkan, jiwa yang sudah disegarkan, dan semangat yang kembali menyala untuk berjalan bersama-Mu besok pagi. Tuhan, kami tahu hari-hari ini tidak mudah. Kami hidup di zaman yang gelap, di zaman di mana kebenaran dikompromikan, iman diperjualbelikan, dan kasih menjadi dingin. Tapi kami mohon, jangan biarkan hati kami menjadi seperti dunia. Teguhkan kami, tanamkan keberanian dalam jiwa kami. Berikan kami api dari surga yang tidak padam, untuk tetap setia sampai akhir. Kami tahu jalan sempit itu tidak mudah, tapi kami tahu Engkau menyertai setiap langkah yang kami ambil. Meskipun air mata kami jatuh, Engkau mengumpulkannya dalam kirbat-Mu. Meskipun kami berjalan dalam lembah kelam, Engkau tetap setia menggandeng tangan kami. Kami tidak sendiri, kami tidak ditinggalkan. Berkati setiap orang yang mendengar renungan sore ini, dimanapun mereka berada, apapun pergumulan mereka, biarlah kasih-Mu menjamah dan menjawab mereka satu persatu. Angkat yang tertunduk, pulihkan yang remuk, dan kuatkan yang nyaris menyerah. Sore ini, kami pulang dari hadapan firman-Mu, bukan sebagai orang yang sama, tapi sebagai orang yang telah disentuh surga. Kami pulang dengan damai, kami pulang dengan harapan baru, kami pulang dengan keyakinan bahwa Engkau tetap berdaulat di atas segala hal yang tidak kami mengerti. Dan jika malam ini adalah malam terakhir kami di dunia ini, biarlah kami ditemukan tetap setia, tetap percaya, dan tetap memandang wajah-Mu. Kami rindu saat Engkau datang kembali, Tuhan. Kami rindu melihat langit terbelah, malaikat meniup sangkakala, dan Engkau turun dengan kemuliaan. Jadikan kami mempelai yang siap. Jadikan kami gereja yang berjaga-jaga. Jadikan kami umat yang tidak tertidur. Kami tidak ingin Engkau datang tiba-tiba, dan kami masih bermain-main dengan dunia. Bangunkan kami, Tuhan. Sadarkan kami. Segarkan kami. Dan kuduskan kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian hanya bagi-Mu, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu, dan segala hidup kami hanya bagi kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, Tuhan yang akan datang kembali, kami menutup renungan sore ini dengan penuh syukur dan kerendahan hati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih banyak atas kesetiaan saudara-saudari mengikuti renungan firman Tuhan sore ini sampai selesai. Semoga setiap firman yang telah kita dengar, setiap pesan yang telah menyentuh hati, dan setiap doa yang telah kita panjatkan bersama, sungguh-sungguh menjadi kekuatan dan penghiburan bagi hidup saudara di hari-hari yang penuh tantangan ini. Kiranya firman Tuhan hari ini menanamkan keberanian dan keyakinan dalam hati kita semua, bahwa tidak ada keadaan yang luput dari kuasa Allah. Dalam kegelapan dunia yang semakin pekat, marilah kita tetap menjadi terang yang memancarkan kasih, kebenaran, dan pengharapan yang hanya datang dari Tuhan. Jangan pernah menyerah, sebab Tuhan berjalan bersama kita, menuntun langkah kita, dan membukakan jalan saat kita merasa terjebak dan buntu. Ingatlah bahwa di setiap pergumulan ada pertolongan Allah yang siap datang, dan dalam setiap tangisan ada penghiburan yang dari surga.
Kami mengajak saudara-saudari untuk terus membagikan berkat ini kepada orang-orang yang membutuhkan. Jangan ragu untuk like, subscribe, komen, dan bagikan renungan ini. Dengan begitu, berkat firman Tuhan dapat menyebar luas, menjangkau lebih banyak jiwa yang haus akan kasih dan kebenarannya. Teruslah teguh dan kuat dalam iman, jadilah saksi hidup yang membawa damai dan sukacita dari Kristus dimanapun saudara berada. Jangan lupa untuk tetap membuka hati dan pikiran dalam setiap renungan berikutnya, karena Tuhan masih punya banyak firman yang luar biasa untuk diberikan kepada kita. Sampai bertemu lagi di renungan firman Tuhan sore berikutnya, dengan harapan dan doa agar Tuhan selalu menyertai langkah saudara-saudari semua, melindungi, memberkati, dan menguatkan dalam setiap keadaan. Tuhan memberkati, amin.